Terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana ICW menilai wacana penganggaran mobil mewah untuk pimpinan KPK. Yang pertama, kita menilai hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajar dan berlebihan. Kenapa tidak wajar? Karena di luar dari kebiasaan. Pimpinan KPK yang sebelumnya itu menggunakan mobil-mobil seperti Innova ya. Jadi tidak masuk dalam kategori mobil mewah. Nah, kenapa pimpinan KPK sekarang kemudian akan dianggarkan mobil mewah? Artinya itu suatu hal yang gak wajar dan di luar dari kebiasaan. Selain itu, saya juga menilai pemberian mobil mewah untuk pimpinan KPK bukan merupakan suatu hal yang perlu. Apalagi kalau kemudian kita mau anggap merupakan suatu hal yang sangat urgent. Sama sekali nggak ada urgensinya. Justru pengadaan mobil mewah untuk pimpinan KPK itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran. Kalau kita bicara soal prinsip penganggaran, salah satunya adalah bicara soal efisiensi dan efektivitas. Di mana efektivitasnya, di mana efisiensinya ketika ada mobil mewah diberikan untuk pimpinan KPK. Selain itu, kita juga harus melihat dalam konteks penganggaran, pendekatannya itu harus kinerja. Ada output yang mau dikejar. Output mana yang mau dikejar ketika ada anggaran mobil mewah untuk pimpinan KPK? Sama sekali nggak ada. Apa relasi untuk penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, maupun monitoring? Sama sekali nggak ada. Jadi saya menilai hal tersebut suatu hal yang tidak wajar dan sangat berlebihan. Yang kedua, terkait dengan apa yang Anda tangkap dengan rencana-rencana tersebut. Ya, saya melihat bahwa ada yang berubah di KPK. Dan ternyata perubahan tersebut tidak hanya soal performa pemberantasan korupsi yang menurun, tetapi juga ada nilai yang berubah. Kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, ada 9 nilai yang selama ini dikenalkan dan dipegang oleh KPK. Dikampanyekan kepada masyarakat, kepada birokrasi, kepada pelajar, dan semua elemen-elemen yang ada di masyarakat Indonesia ini. Selain kejujuran, ada yang namanya sederhana. Dan saya tidak melihat nilai sederhana tersebut ketika ada anggaran mobil mewah untuk pimpinan KPK. Disitulah saya melihat bahwa, oh ternyata ada pergeseran nilai, ada perubahan nilai di sana. KPK tidak lagi memegang 9 nilai yang salah satunya adalah sederhana tadi. Nah, itu menurut saya suatu hal yang saya tangkap. Artinya ada yang berubah di sana secara nilai. Selain itu, kita juga harus melihat bahwa berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dari mulai zaman Pak Abraham Samad, bahkan sampai generasinya yang sebelumnya pun juga hanya menggunakan mobil Innova. Jadi sama sekali tidak perlu menggunakan mobil mewah tadi. Dan saya menangkap ya tadi perubahan-perubahan nilai yang selama ini membuat KPK disegani, dihormati, dan tentu saja ketika ada mobil mewah itu akan mensejajarkan KPK dengan lembaga-lembaga lainnya yang memang belum mengusung nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga terkait dengan jika menerima fasilitas tersebut, apakah ada etik kinerja yang kemudian dilanggar oleh pejabat anti rasuah? Untuk pertanyaan nomor 3, kita bisa melihat atau merujuk pada pendekatan kode etik. Belum lama ini Dewan Pengawas KPK sudah mengeluarkan kode etik, ya. Salah satunya bicara soal poin integritas. Di sana itu ada 29 poin. Dan poin nomor 28 itu bicara soal pimpinan KPK itu dilarang untuk berperilaku hedonisme, untuk menunjukkan simpatinya kepada masyarakat. Artinya apa? Pada nilai integritas, hedonisme adalah suatu hal yang dilanggar. Ketika kita bicara soal mobil mewah, itu masuk dalam klasifikasi hedonisme. Artinya apa? Secara etik, hal tersebut tidak dibenarkan. Dan kalau kemudian kita merujuk pada kode etik yang tahun-tahun sebelumnya, itu dijelaskan. Dalam pasal 6 ayat C, itu dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya publik harus digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Artinya apa? Pimpinan KPK harus menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dan ketika bicara soal mobil mewah, saya tidak melihat ada upaya untuk
menggunakan anggaran publik secara efektif dan efisien. Karena uang masyarakat, uang negara yang harusnya dikelola dengan efisien menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran ketika pimpinan KPK dianggarkan mobil mewah. Sekian dari saya, terima kasih.